sesungguhnya Allah hendak meriset tidak hanya dunia bisnis, tetapi meriset semua anak pengen anaknya tahan banting, betul Ustaz? Betul. Tapi nggak ngerti resepnya. Pada resepnya sederhana, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan motivasi dan makna. Baik para pemirsa sekalian, sudah hampir setahun kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan sudah hampir setahun pula anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak tatap muka ke sekolah. Kira-kira apa dampak yang nanti akan terjadi? Bapak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim dan para pengamat pendidikan sudah memprediksikan akan ada sebuah keadaan yang sangat membahayakan, yaitu yang kita istilahkan dengan lost generation. Lalu apakah kita sebagai pendidik dan juga orang tua tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita harus mencegah terjadinya fenomena itu. Nah, bagaimana caranya? Terhadir di tengah-tengah kita seorang sosok yang sangat pakar di bidang leadership, di bidang kepemimpinan. Beliau sudah malang melintang di banyak perusahaan, baik itu di Jawa Post Group, di BUMN, dan yang tidak kalah istimewa, beliau adalah founder Rumah Kepemimpinan Indonesia dan beliau juga ketua 1 ISMI Jawa Timur. Kita sapa, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Insinyur Haji Misbahul Huda MBA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Ustadz Misbah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pemirsa sekalian, saya sedikit memperkenalkan profil beliau. Ustadz Misbah ini adalah ayah dari 4 orang putra dan 2 orang putri. Dan qadarullah, semua putra-putrinya mengenyam pendidikan di Al-Hikmah. Istimewanya 4 dari putra-putrinya ini sampai purna di SMA Al-Hikmah Surabaya. Betul. Ada Mas Wafi, dulu ketua OSIS. Betul, ketua OSIS. Kemudian Yang pertama kali. Ketua pertama kali. Kemudian kuliah di Teknik Mesin ITB. Betul. Kemudian Mbak Fatinatul Istiqomah, Sekretaris OSIS. Betul. Dan kuliah di Farmasi UNED. Iya. Kemudian Mas Nukman Tamimi, dia juga ketua departemen di OSIS. Ketua 1. Ketua 1. Iya. Masya Allah. Kemudian itu ya. Dan di Telkom University misalnya. Betul. Kemudian yang keempat ini Mas Fauzan Zaidi. Iya. Ketua bidang PAPS. Betul. Bidang pengembangan akademik dan prestasi siswa. Iya. Kemudian kuliah di Fakultas Saintek UNER, jurusan Teknik Biomedik. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Dengan profil yang sedemikian ini, saya kira punya banyak pikiran-pikiran besar terkait dengan topik yang kita bahas. Kita sebagai pendidik dan orang tua harus bisa mencegah terjadinya lost generation. Iya. Tapi sebelum masuk ke topik itu, saya lihat dari profil putra-putri beliau itu semuanya, hampir semuanya itu mengenyam organisasi sekolah. Ustaz, kenapa leadership itu sangat penting untuk bekal anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan? Iya. Mengapa leadership itu penting? Karena nasib sebuah negara ya, 80% ditentukan oleh siapa atau kualitas kepemimpinannya. Nah, itu Pareto kepemimpinan. Makna negara bukan dalam jumlah besar, tetapi organisasi, sekolah, lembaga, sampai kepada organisasi terkecil keluarga, itu ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Kualitas kepemimpinan. Betul. Tidak heran kalau kemudian ada sebuah visi, doa yang diajarkan oleh semua muslim dalam Al-Quran, dibimbing oleh Nabiullah Ibrahim, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
kita mohon artinya sebagai sebuah visi dalam kita berkeluarga ya terhadap pasangan Ya. dan anak keturunan, tidak hanya membanggakan karena prestasi akademik, prestasi olahraganya, tetapi juga last but not least pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau Nabiullah Ibrahim sebagai pemimpin seluruh umat manusia membimbing doanya dengan visi leadership yang semacam ini, tentu ini bukan sesuatu yang sederhana, yang biasa. Artinya memang desain kita dari doanya Nabi Ibrahim itu memang didesain menjadi pemimpin. Betul. Dan itu diperlukan sebuah strategi untuk mewujudkan itu. Ya, itu memerlukan desain, persiapan yang luar biasa. Alih-alih kita, kisah dalam Al-Quran menunjukkan, Ustadz Faiz, bahwa Allah itu mempersiapkan Nabiullah Ibrahim sebagai pemimpin dunia tak kurang 100 tahun. Al-Baqarah 100 tahun. Al-Baqarah 124 kita ingat. Wa idzibtalah Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Artinya sebelum dilantik menjadi imam, pemimpin dunia, melewati ujian. Muda melawan ayahnya, Azar. Remaja bisa melawan Namrud, ya. Sekian tahun sabar nggak punya anak di usia 90 tahun. Anaknya Mumayyiz, beliau 100 tahun, dia sudah menyembelih. Ketika lolos semua, baru dilantik. Rasulullah, Nabi, itu mempersiapkan pemimpin level khalifah. Itu bukan 5 tahun kayak kita. Jelang pemilu baru sibuk. 23 tahun mempersiapkan 4 khalifah. 23 tahun. Mulai dari periode Mekah. Betul? Abu Bakar, Ya. Umar, Utsman, Ali. Ya. 23 tahun. Level gubernur, ya, itu mulai dari Madinah. Nggak kurang 13 tahun. 13 Itu Nabi, Rasul yang maksum. Kita ini bukan Nabi, bukan wali. Ya paling benar wali murid lah. Kemudian setengah hati menyiapkan anak-anak disambil lalu kemudian diserahkan kepada sekolah. Ayah cuek bebek, mana mungkin bisa jadi pemimpin. Begitu. Jadi ada tuntutan bahwa ini kewajiban, sekali lagi kewajiban para orang tua. Ya, kalaupun ada early warning lost generation, menurut saya itu jangan membuat kita ikut panik. Ya, itu barangkali early warning Pak Menteri. Ya. Agar para orang tua segera sadar dan menggantikan dalam era pandemi ini peran sadari, peran sekolah semakin menyusut dan harusnya peran rumah harus semakin naik. Kira-kira begitu. Artinya kepemimpinan itu tidak dilahirkan ya, tapi dipersiapkan. Teori John Maxwell ya, itu menyatakan bahwa pemimpin itu dipersiapkan itu 80%. 80%. Okay. Pemimpin lahir karena keturunan. Bapaknya raja, anaknya raja, bapak lurah, anaknya lurah gitu. Itu hanya 10%. Hanya 10%. Lahir pemimpin yang kemudian muncul karena krisis. Ya, itu juga 10%. Misalnya agresi Belanda Inggris ke Surabaya melahirkan Bung Tomo, ya. Krisis Gunung Merapi meletus melahirkan Mbah Marijan. Itu 10%, ya. Kemudian karena tadi keturunan 10%, 80% dipersiapkan. Makanya betul, makanya Allah membimbing begitu, Rasulullah juga mempersiapkan kader-kader penerusnya. Lanjut lagi, Salahuddin Al-Ayyubi dipersiapkan bukan ketika anak lahir, memilih ibunya itu sudah memilih calon ibunya Salahuddin sudah by design. Sudah by design. Muhammad Al-Fatih, ya. Itu mulai kakeknya, bapaknya sampai lahir kecil sudah dipersiapkan, kamu penakluk Konstantinopel. Erdogan dipersiapkan. Jadi by design. Baik pemirsa, artinya leadership, kepemimpinan itu bukan tiba-tiba ada, tapi dia harus disiapkan dan by design. Betul.
Ustaz, saya lanjut ke gini Ustaz. Paradigma masyarakat kita sejauh ini di tengah-tengah kita tentang fenomena peran rumah dan sekolah untuk mempersiapkan calon pemimpin. Betul. Yang sejauh ini berkembang menurut pengamatan Ustaz di lapangan berapa? Iya. Saya kira saya nggak tahu mulai kapan. Tetapi ada fenomena yang menarik bahwa manusia modern, nggak tahu, seiring mungkin kesibukan ayah bunda, sepertinya pasrah bongkoan kepada sekolah. Oke, ini belum terlalu lama. Seingat saya bapak saya atau kakek saya itu masih demikian peduli kepada pendidikan anaknya Di rumah. di rumah. Saya nggak tahu zaman Ustadz Faiz. Saya masih merasa Masih betul, merasakan betul kan? Tapi belakangan kita melihat, berarti kan belum lama, kira-kira 30-40 terakhir lah, satu generasi. Ini seperti sedemikian pasrah bongkoan kepada sekolah. Yang penting orang tua mencari uang, bisa bayar SPP, ya ini selalu diserahkan kepada guru sekolah. Nah, pandemi ini, menurut hemat kami, semacam gabah diinteri. Jangan pirsa nggak gabah ditapen itu. Untuk meriset, ya. Mana gabah, mana padi. Meriset mana yang iman ilmunya berkualitas padi makin merunduk, makin berisi, kembali kepada Quranik ketika diuji dengan pandemi. Mana yang imannya berkualitas batu, dilempar batu pun masih berkepala batu. Dua ini kata Khalifah Ali, bedanya alim dengan lalim. Alim diingatkan oleh Allah segera ingat, orang lalim dilempar pandemi pun masih berkepala batu. Nah, finally akan muncul small man talking about the problem. Orang kerja selalu masalah, mengeluh Surabaya misuh. Ya, great man talking about the solution. Orang bicara solusi, genius man find opportunity behind the problem. Orang jenius menemukan celah, peluang. Situasi ini mestinya rumah ambil peran. Nah, maksud saya adalah celah itu, ini sungguhnya Allah hendak meriset tidak hanya dunia bisnis, tetapi meriset dunia pendidikan agar tidak lagi mindset orang tua pasrah bongkoan kepada sekolah. Ini anakmu, kira-kira begitu. Ini kewajibanmu, mohon maaf wahai ayah bunda, kira-kira begitu. Dan Qur'annya juga bicara begitu, saya kira. Sekolah ini kan baru abad 16 kan Ustadz. Coba industrialisasi. Artinya sampai zaman Nabi Adam, sampai Rasulullah, sampai abad 15 Masehi, itu pendidikan itu basicnya adalah keluarga Al-Quran. Ibu sebagai madrasatul ula, ayah sebagai kepala madrasahnya. Nah, kalau kemudian sudah kebablasan pasrah bongkoan, gelundung semprong opo jari sekolah, nggak mau tahu. Barangkali ini Allah saatnya mengingatkan untuk kembali. Ya, saya gambar sebagai bandul ayunan. Kalau dulu bandul ini pasrah bongkoan kepada sekolah, pandemi memaksa bandul ini balik ke rumah. Wah, ini orang tua anak nggak siap semua. Ada yang marah-marah, sehingga kekerasan fisik naik belasan persen. Kekerasan verbal, wong tua ngomel-ngomel itu naik 65% kata survei. Sampai ada yang membunuh anaknya, nggak siap. Nah, saya kira ini nggak bisa kembali ke sini lagi. Betul ya? Akan menemukan titik keseimbangan. Iya, yang istilah agility education. Ya, kira-kira titik new equilibrium, keseimbangan baru. Ya, mana domain rumah yang harus dikembalikan kepada soft skill rumah, masuk leadership, mana hard skill yang harus menjadi domain sekolah. Nah, saya kira menemukan new equilibrium, saya sebut istilahnya new normal, new paradigm. Artinya kita tidak mungkin juga mengharapkan pandemi ini akan berakhir dan meriset kembali pola seperti yang lalu. I think so, saya kira begitu. Semua kan berbagi begitu, ya toh? Nggak mungkin kembali ke normal, ya. Makanya disebut dengan new normal. New normal itu aslinya abnormal. Tetapi dikira abnormal kok dikira konotasinya kurang. Konotasinya negatif. Maka istilahnya yang agak futuristik lah, new normal. Tetapi aslinya abnormal. Dan itu semua berpendapat tidak mungkin kembali ke normal.
Nah, tidak mungkin kembali ke normal. Wahai para ayah bunda, tidak bisa berharap. Paradigma masyarakat seperti dulu, pokoknya aku bisa bayar SPP dan lain-lain, selesai tugas orang. Sepertinya tidak bisa lagi seperti itu. Baik, baik. Orang tua harus mulai belajar piawai menjadi ayah, piawai menjadi ibu. Ini semakin menarik Ustaz ini diskusi. Ustaz, kalau kemudian akan muncul sebuah titik keseimbangan baru, Iya. di mana rumah mulai harus punya peran yang signifikan Betul. dalam mengawal baik itu karakter dan leadership anak. Iya. Sosok-sosok yang ada di rumah ini siapa Ustaz yang dalam tanda kutip yang harus mulai bergerak lebih dulu untuk mengambil peran-peran itu? Iya. Saya tidak setuju pendapat yang mengatakan tanggung jawab itu ya ayah bunda. Setahu saya dalam militer, tanggung jawab itu satu. Kalau dua, orang-orang yang kera-kera. Ketika anaknya pinter, dapat piala penghargaan, bapak sing budak. Gitu. Ketika anaknya dipanggil BP, bermasalah, diancam nggak naik, siapa yang suruh berangkat? Ibu biasanya. Jadi kalau anak paling bapak, itu nggak sekali. Kali tanggung jawab. Dalam Islam tanggung jawab itu satu, yaitu ayah. Ayah. Betul. Ada beberapa data, Ustadz Faiz, Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud berkesimpulan, jika terjadi kerusakan generasi, bahasa Pak Menteri adalah lost generation, maka yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Ayah. Ayah, ya. Oleh karena anak dalam Islam dinasabkan kepada ayah, bukan ibu. Betul. Fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Betul. Itu bukan gratisan. Ya. Itu bukan gratisan. Ya. Itu menunjukkan kepada siapa Allah kelak ya, meminta pertanggungjawaban baik buruknya anak, lost generation atau tidak, itu kepada ayah, bukan ibu, bukan guru. Saya ulang, bukan ustadz, apalagi pembantu ART. Tapi ayah. Saya ulang, bukan ibu, bukan guru atau ustadz, bukan membantu apalagi. Nah, itu Ibnul Qayyim. Ibu Sarah diserta S2 atau S3-nya di Ummul Qura Mekah melakukan riset pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Pendidikan keluarga yang termaktub dalam Al-Quran dengan cara mengumpulkan kisah-kisah ya keluarga dalam Al-Quran. Ada 17 dialog antara orang tua dengan ananda. Yang menarik ternyata 14 itu ayah dengan anak, hanya ada 2 ibu dengan anak. 14 dari 17 itu dialog ayah dengan anak. Yes. Kesimpulan Ibu Sarah, ayah harusnya lebih banyak bicara kepada anak ketimbang ibu. Tapi faktanya dunia udah agak terbalik kan. Ya. Ibu lebih cerewet ketimbang ayah. Terus ada yang, apa ibu-ibu kurang cerewet? Oh enggak, ibu sudah. Jangan ditambahi, sudah kebablasan. Kadang-kadang dicereweti tidak hanya anaknya. Ya sak morotuwa bapak ibarat dicereweti. Nah, artinya kenapa? Cerewetnya ibu nggak ada wibawa, nggak ada harisma di depan anak-anaknya. Merasakan? Nggak usah jauh-jauh lah kita waktu kecil ya diomeli ibu kalau menter aja. Dari vibrasi vokalnya. Betul, ngebas ya, ya itu wibawa. Coba bapak yang datang. Belum ngomong, baru terompahnya mendekat, bapak imelewayu. Karena itu memang sudah anugerah dari Allah. Desain Allah. Itu alamiah. Kalau usah jauh-jauh istri di rumah itu ya, nek nggugah anak-anak subuh itu gak budal-budal, bah anakmu bah. Anakmu bah, lu anak wong loro kok anakmu. Artinya itu udah katakan. Dibangun ibu udah duduk ngeblak lagi ya. Duduk ibunya ngeblak lagi. Coba saya datang, Lele, anak masjid. Ya, saya sudah pakai baju takwa, sudah pakai peci, artinya bukan perintah. Perintah, suara vibrasinya ngebas, ada wibawanya, kemudian apa namanya? Teladan, diajak, bukan perintah. Amjad antara apa? Langsung memberi contoh. Yes. Artinya perintahnya sudah ada wibawanya, ada harismanya, kemudian ngajak. Ya.
bukan perintah. Diberi model lah. Ya, model. Ada itu. Ayo supir apa? Masjid. Berangkat. Berarti memang Ayah. ketika keseimbangan itu terbentuk dan rumah mengambil peran yang lebih utama di dalam proses pembentukan Betul. itu, Ya. sosok ayah inilah yang harusnya sangat berperan Betul. di dalam membangun jiwa kepemimpinan anak di rumah. Iki. Jadi nyun sewu, kepemimpinan ini kan dalam itu kan soft skill, ya. Betul. Soft skill. Ya. Kita semua tahu soft skill itu nggak bisa diceramahkan, Betul. nggak bisa diajarkan. Oke. Hard skill boleh begitu. Betul. Soft skill itu ya dilatih. Dilatih. Dilatih dan dilatih. Atau minimal sambil dia dilatih ada role model. Bahwa di rumah itu ya ada model ayah sebagai leadership, ibu dan anak-anak sebagai followership yang baik. Masya Allah, luar biasa para pemirsa. Sebenarnya kita semakin dalam akan mengupas tentang peran ayah di rumah. Baik. Dan kayaknya ini yang menjadi inti dari perbincangan kita, di mana Pak Misbah saya kira juga sosok praktisi di rumah yang sudah melakukan desain sedemikian rupa dan hasilnya sudah kelihatan. Anak-anaknya alhamdulillah mentah semua. Dan luar biasa peran di lingkungan masing-masing. Kalau pertanyaan umumnya gini, untuk menghindari keraguan para bisa enggak ya rumah itu membuat kurikulum kepemimpinan? Harus bisa.